Oke, halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Oke Sobat Ngelamun, pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys kalian semua. Memataskan diri. Pertama, PR tuh dikerjain. Kedua, jadilah anak yang aktif di kelas. Rambut tuh rapihin. Keempat, masuk rohis. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari sebuah novel dan sebuah karya dari Abay Aditya yang berjudul Cinta Dalam Ikhlas. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda yang menemukan cinta sejatinya. Tanpa basa-basi langsung aja kita gas ke. Film akan berfokus kepada seorang pemuda asal Cianjur yang bernama Atar, di mana ia hidup dengan seorang ibu dan adik perempuannya, dan keluarganya pun lagi dirundung masalah di mana kakak perempuannya baru saja meninggal dunia saat melahirkan. Hari itu adalah hari pertama Atar bersekolah di sekolah barunya. Ketika sedang upacara, Atar tidak sengaja bertatapan dengan seorang perempuan. Pak Ahmad, Hidayat atau Rahmat? Mamat, Bu. Oh, Dan ketika di kelas ternyata Atar sekelas dengan perempuan tersebut. Rora Cinta Purnama. Hadir, Bu. Kemudian Seketika itu pun Atar dibuat melongo olehnya. Dan sepertinya sejak pandangan pertama ketika upacara itu pun Atar mulai menyukai Ara. Sampai-sampai ketika pelajaran mulai berlangsung, Atar pun masih saja melihat Ara dengan tatapan penuh cinta. paham? Paham atau Bu? Ketika Atar maju ke depan untuk menjawab soal, ibu gurunya menanyakan perihal rambut gondrong milik Atar. Pohon beringinnya ditebang Bu, jadi sama amangin nyukur pindah, takut cenah. Dikarenakan Atar kurang memahami pelajaran, ia hanya menulis kembali soal, sehingga membuat gurunya kesal dan ia menunjuk Ara untuk menggantikan Atar mengisi soal tersebut. Dan ini yang terjadi. Bagus. Ternyata Ara menyempurnakan Atar. Ternyata di sini Atar adalah seorang musisi dari band sekolah tersebut dan sering mengisi event-event di sekolahannya. Dan sering membuatnya pulang larut malam. Kemudian pada malam itu, pada saat itu ibunya memberikan nasihat untuk Atar tidak meninggalkan pelajaran dan sholat. Berarti pacaran juga boleh? Emang ada yang mau? Kemudian Atar pun tak lupa meminta pendapat ibunya perihal perasaannya terhadap Ara. Kemudian ibunya memberikan ujangan di mana Atar disuruh meminta kepada Allah agar ia dipersatukan dan supaya cinta mereka menjadi cinta yang diridhoi oleh Allah. Kemudian di keesokan harinya ketika Mehmet sedang merapikan sepatu di musola, perhatian Mehmet tertuju pada salah satu sepatu tersebut. Putih dengan ciri-ciri bau. Ternyata sepatu tersebut ialah milik Atar. Lalu kemudian Mehmet pun menyuruh Atar untuk mengambil air wudhu. Dunawan atau mat jurge belum? Bukannya fokus dan memperhatikan Mehmet, Atar pun malah fokus kepada Ara. Hal tersebut membuat Mehmet sedikit kesal terhadap Atar. Lalu kemudian Mehmet pun memberikan sedikit ujangan kepada Atar. Mana mau udah sama cowok kebluk, borokokok ngantukan kayak kamu gitu. Pantesin deh dulu tuh. Ketika pelajaran Pak Ahmad sedang berlangsung, Atar serta teman-temannya tidak berada di dalam kelas. Dan ternyata Atar sedang main gaple bersama teman-temannya di belakang sekolah. Dan kali ini kepergok oleh Pak Ahmed. Sehingga Atar dan teman-temannya pun mendapat hukuman, di mana ia disuruh berdiri sampai waktu bel sekolah berbunyi. Sepulang sekolah, Atar pun meminta maaf kepada ibunya atas kelakuan dirinya di sekolah. Kemudian di keesokan harinya, Atar pun menemui Mehmet. Di sana ia menanyakan apa maksud dengan kata-kata Mehmet yang harus memantaskan diri. Lalu Atar pun ingin belajar untuk memantaskan diri. Ilmu memataskan diri. Pertama, PR tuh dikerjain. Kedua, jadilah anak yang aktif di kelas. Kemudian di hari-hari selanjutnya Atar pun mulai menerapkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Mehmet. Ketiga, rambut tuh rapihin. Sampai-sampai ibunya Atar pun sangat pangling melihat Atar yang berubah. Bahkan bukan hanya ibunya, Ara pun mulai notice keberadaan Atar. Keempat, masuk rohis. Sampai-sampai hal yang tidak terduga pun Atar terima, di mana ia dicalonkan sebagai ketua Rois. Kemudian di mana pada saat pelantikan Atar menjadi ketua Rois, sepertinya Ara pun mulai tumbuh rasa suka kepada Atar.
Di sore harinya Atar pun menemani ibunya untuk berbelanja bahan. Sepulangnya Atar mengantar ibunya berbelanja, ia pun menanyakan perihal cinta sejati kepada ibunya. Mulai sesuatu dengan ikhlas karena Allah, di hati ini tenang. Lalu kemudian Atar pun mulai memahami kata-kata yang disampaikan oleh ibunya. Waktu pun berjalan sangat cepat, di mana hari ini adalah hari penerimaan ijazah mereka. Kemudian pada saat itu pun keraguan di benak Atar pun mulai terpancar, dikarenakan ia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Ara. Kemudian Mehmet pun mulai menyemangati Atar agar berani. Lalu kemudian Atar pun mulai meminta waktunya Ara untuk membicarakan perasaannya. Kemudian dengan pelan-pelan Atar pun mulai mengungkapkan perasaannya kepada Ara. Namun ini yang didapatkan oleh Atar. Kalau memang kita berjodoh, pasti ada jalan. Di sini Ara tidak ingin terikat dalam sebuah komitmen atau hubungan yang selalu akan mengekangnya di kemudian hari. Di tengah rasa galaunya, Atar pun mulai menulis lirik lagu yang akan ia bawakan ketika perpisahan sekolah. Lalu hari perpisahan pun tiba. Atar pun akan menyanyikan lagu ciptaannya yang ia sampaikan untuk Ara, di mana lagu tersebut mampu menciptakan atmosfer kesedihan di acara tersebut dan membuat Ara teringat pertemuan-pertemuan dengan Atar sebelumnya. Sampai-sampai Ara pun dibuat untuk meninggalkan acara tersebut dan menangis di kamar mandi. Di sini terlihat bahwa Ara pun memiliki perasaan yang sama terhadap Atar, namun ia tidak ingin menjadi penghalang atas masa depannya Atar. Kemudian di keesokan harinya Atar pun memutuskan untuk berkuliah di Bandung. Mau kemana, nak? Mau ke Bandung, Pak. Di tengah perbincangan Atar bersama Pak Farhan menyuruh Atar untuk mampir di kiosnya. Kios di TC Kebun Kalapa. Sesampainya Atar di Bandung, ia menemui Kang Zen, yaitu kenalan Mehmet sewaktu Mehmet masih pesantren. Dan di sana juga terdapat Mas Job, teman satu kontrakannya Bang Zen. Kemudian Atar pun meminta maaf kepada Bang Zen dikarenakan 2 bulan ke depan ia masih belum mampu membantu biaya kontrakan. Namun di sini Bang Zen tidak mempermasalahkan itu dan menyuruh Atar membantunya berjualan. Hari pertama masuk kuliah pun tiba, di mana Atar masuk kuliah dengan semangat dan membawa mimpi kedua orang tuanya. Kemudian di keesokan harinya salah satu siswi di kelas Atar mulai tertarik kepada dirinya. Kemudian di sore harinya Atar pun membantu Bang Zob dan Bang Zen berjualan. Kemudian di keesokan harinya Lestari pun mulai memberanikan diri untuk memulai perbicaraan dengan Atar, mana Atar pun tertarik dengan buku yang dibaca oleh Lestari. Tanpa berpikir lama, Lestari pun langsung meminjamkan buku tersebut kepada Atar. Kemudian Atar pun setelah selesai membaca buku tersebut langsung menuliskan tujuan hidupnya. Kemudian di keesokan harinya Atar pun bertemu kembali dengan Tari untuk mengembalikan buku tersebut. Kemudian Atar pun tak lupa menunjukkan tujuan-tujuan hidup dirinya. Kita ngejomblo dengan ikhlas, tapi tetap tahu arah. Dan tak lupa di sana Atar pun menuliskan ingin menikah 3 tahun lagi. Dikarenakan ia ingin mempersiapkan semuanya dengan baik dan cukup matang. Sepulangnya ia bertemu dengan Tari, ia pun langsung membantu Mas Jobs untuk berjualan. Namun sayangnya pada hari itu sedang diadakannya razia PKL atau pedagang kaki lima. Kemudian Atar pun langsung berlari menuju TC Kebun Kalapa. Pak Farhan, tolong Pak, tolong. Ini kita dikejar. Alhamdulillahnya ia di sana bertemu dengan Pak Farhan dan membantunya untuk terbebas dari kejaran Satpol PP yang mengejarnya. Kemudian tak lupa Pak Farhan pun mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Dan pada sore harinya Atar pun datang ke rumah Pak Farhan bersama Bang Zen. Di mana ketika Bang Zen melihat anak dari Pak Farhan, ia pun langsung mulai jatuh cinta. Karena beliau ini selain sahabat saya juga mentor saya dalam berbisnis, Pak. Dan ternyata tujuan Atar dan Bang Zen diundang oleh Pak Farhan ialah untuk mengajak mereka berdua bekerja sama membangun usaha dalam bidang fashion dan dinamai Salsabila Fashion. Kemudian di keesokan harinya mereka berempat pun mulai membangun Salsabila Fashion. Dan di sini Atar pun melihat ketertarikan di antara Mbak Salsa beserta Mas Jen.
Waktu pun berjalan dengan cepat, bisnisnya pun mulai meroket dan Atar pun bisa membayar kosannya sendiri. Kemudian di kampus Atar pun bertemu dengan Lestari dan mengajaknya ke sebuah perpustakaan. Tentang yang kamu ingin nikah muda. Kemudian Tari pun memberikan sebuah buku untuk Atar, di mana ketika Atar berjalan menuruni tangga ternyata di dalam buku itu terselip sebuah kertas yang berisi tentang Kalau belum, apa masih mungkin aku mengajakmu ta'aruf? Atar pun meminta pendapat kepada Mas Jen perihal ajakan ta'aruf yang Atar terima. Namun di sini Mas Jen kurang memahaminya dan menyuruh Atar untuk mengikuti sebuah kajian. Kemudian di hari Jumatnya Atar pun mengikuti sebuah kajian tentang ta'aruf. Hingga yang terjadi, Kan, nama saya Aurora. Atar pun dipertemukan kembali dengan Ara. Ia pun terlihat sangat tidak menyangka. Setelah kajian selesai, Atar pun langsung bergegas mencari Ara. Namun sepertinya pada saat itu, Ara pun terlebih dahulu sudah meninggalkan masjid tersebut dengan menggunakan mobil. Dari kejadian tersebut, di keesokan harinya Atar pun memberanikan diri bertemu dengan Lestari. Melihat seseorang yang sampai hari ini masih punya banyak arti dalam hidup aku, Tar. Dan alhamdulillahnya Lestari pun dapat memahami perasaan Atar dan menerima penolakannya secara ikhlas. Ya walaupun di dalam hatinya sedikit jelek ya guys ya. Kemudian di hari weekendnya Atar pun memutuskan untuk pulang ke Cianjur. Dan ibunya sangat bangga melihat Atar dapat membeli sebuah motor baru. Kemudian tak lupa Atar pun menyisihkan sebagian uangnya untuk membantu keperluan adiknya bersekolah. Nggak bisa kayak gini kalau bukan karena doa-doa mama. Kemudian pada malam harinya Atar meminta izin untuk menikah dan mengejar perempuan yang dulu pernah ia cintai dan sekarang pun perasaannya masih sama kepada dirinya. Kemudian di pagi harinya Atar pun memberanikan diri menjambangi kediaman dari Ara. Namun ia pun langsung diusir oleh ayahnya Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ia pun menyambangi kediaman Mehmet untuk meminta tolong untuk mencari tahu nomor telepon Ara. Lalu kemudian Atar pun di keesokan harinya mencari Ara ke universitas di Jakarta. Di sisi lain Ara pun pulang ke Cianjur, di mana ibunya memberitahukan bahwa Atar kemarin datang ke sini. Dan nampaknya raut wajah Ara pun bersedih karena tidak dapat bertemu dengan Atar. Dan ditambah lagi ternyata ayahnya menjodohkan Ara dengan anak temannya. Sementara itu di Bandung, Bang Zen menceritakan tentang perasaannya kepada Mbak Salsa. Alhamdulillah, belum yang ditolak. Lalu di sini Mas Job menyemangati agar Bang Zen berani untuk mengungkapkannya kepada Mbak Salsa. Kemudian pada malam harinya ketika ingin menutup toko, dengan keadaan grogi Bang Zen pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mbak Salsa. Teh Salsa, mau nggak kalau saya lamar jadi istri saya? Dan di sini ternyata Mbak Salsa juga mempunyai perasaan yang sama terhadap Mas Zen. Di keesokan harinya Atar diajak Pak Farhan untuk berkunjung ke sebuah panti asuhan. Dan ternyata panti asuhan tersebut ialah milik Pak Farhan yang ia bangun untuk almarhum anaknya untuk sebagai amal jariah. Lalu kemudian Pak Farhan pun meminta 3 keinginan dirinya kepada Atar. Dari ketiga permintaan Pak Farhan tersebut, ada salah satu permintaan yang membuat Atar sangat kaget, di mana ia diminta untuk menikahi Mbak Salsa. Di mana di sini Atar meminta waktu kepada Pak Farhan. Pada malam harinya Atar pulang ke kosan, ia pun menerima kabar baik bahwa lamaran Bang Zen diterima oleh Mbak Salsa. Tak lama dari itu Atar pun mendapatkan telepon dari Mehmet yang mengajaknya bertemu di Bandung. Pada keesokan harinya Atar pun bertemu Mehmet di Bandung. Kemudian Mehmet pun memberitahukan bahwa ia gagal untuk mendapatkan nomor Ara. Namun hal tak terduga pun terjadi. Ternyata tanpa Atar duga Ara pun ingin menemuinya di Bandung. Kemudian tanpa buang-buang waktu Atar pun mulai mengungkapkan perasaannya yang dulu kepada Ara. Dan sekarang Atar sudah siap menjadi seorang suami. Semua teh berkat sepatumu yang bau itu, Tar.
Ketika Ara ingin pulang, Ara meminta Atar untuk ke rumahnya melamar dirinya menjadi seorang lelaki pertama yang datang ke rumahnya untuk melamar dirinya kepada ayahnya. Mendengar jawaban Ara tersebut, pada malam harinya Atar pun ke rumah Pak Farhan yang bertujuan untuk menolak keinginan Pak Farhan menikahi Mbak Salsa dan menjelaskan perasaannya kepada Ara. Sepulangnya Atar dari rumah Pak Farhan, ia diberi kabar bahwa Pak Farhan masuk rumah sakit dikarenakan serangan jantung. Lalu di rumah sakit, Atar pun menjelaskan kepada Bang Zain dan Mbak Salsa tentang keinginan Pak Farhan agar dirinya menikahi Mbak Salsa. Kemudian terlihat kekecewaan di muka Bang Zain. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Dengan berat hati, Bang Zain pun mulai mengikhlaskan Atar untuk menikahi Mbak Salsa. Dalam keadaan yang sangat dilema, Atar pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama ridho. Kemudian pada keesokan harinya, Atar pun berbicara kepada Ara dan ia pun telah memutuskan untuk menikahi Mbak Salsa sebagai permintaan terakhir dari Pak Farhan. Lalu kemudian hari pernikahan pun tiba. Dan di sini terjadilah sebuah plot twist. Ternyata yang menikahi Mbak Salsa yaitu Mas Zain. Ketika malam sebelum pernikahan, Pak Farhan pun menyadari perasaan Mas Zain terhadap anaknya. Kemudian setelah acara pernikahan Mas Zain, Atar pun langsung bergegas ke Cianjur. Namun di jalan menuju rumah Ara terdapat rombongan untuk melamar Ara. Bismillah, saya datang untuk melamar Ara. Semua pun dibuat kaget atas tindakan Atar yang tiba-tiba melamar Ara. Kemudian dengan berat hati, ayahnya Ara pun membatalkan perjodohan tersebut. Dan ternyata Atar adalah anak dari sahabatnya ayahnya Ara. Hingga acara resepsi pernikahan Atar dan Ara pun terjadi. Halo Sobat Ngelamun, bagaimana filmnya sangat menginspirasi bukan? Nilai yang terkandung dalam film ini ialah ketika Tuhan sudah menjodohkan sepasang insan, maka tidak ada yang bisa memisahkannya, sekalipun itu jarak dan waktu ya guys ya. Oke Sobat Ngelamun, mungkin sekian saja video dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bye bye.